Selamat datang di Guru Tenar Channel. Materi kali ini tentang sifat asam, basa, dan garam. Di sini kita akan belajar apa itu asam, basa, dan apa itu garam. Buah-buahan yang masih muda pada umumnya berasam asam. Sebenarnya rasa asam dalam buah-buahan tersebut disebabkan karena zat kimia yang terkandung di dalamnya yang biasa kita sebut asam. Secara kimia, asam adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen H+. Asam akan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Contoh asam yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asam asetat terdapat di dalam larutan cuka. Asam askorbat terdapat dalam jeruk, tomat, dan sayuran. Asam sitrat terdapat di dalam jeruk. Asam borat terdapat di larutan pencuci mata. Asam karbonat terdapat pada minuman berkarbonasi. Asam klorida terdapat pada asam lambung dan obat tetes mata. Asam nitrat dapat ditemukan pada pupuk dan peledak TNT, dan asam fosfat ditemukan di dalam deterjen dan pupuk. Selanjutnya, asam sulfat dapat kita temukan pada baterai mobil dan pupuk. Asam tetrat dapat kita temukan pada anggur, asam malat pada apel, asam formiat pada sengatan lebah, asam laktat pada keju, dan asam benzoat dapat kita temukan pada bahan pengawet makanan. Asam benzoat dapat dikonsumsi, tetapi tidak boleh secara berlebihan. Basa adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Ion hidroksida terbentuk karena senyawa hidroksida dapat mengikat satu elektron pada saat dimasukkan ke dalam air. Basa dapat menetralisir asam H+ sehingga dihasilkan air H2O. Sabun merupakan salah satu zat yang bersifat basa. Contoh lainnya yaitu aluminium hidroksida yang terdapat pada deodoran dan antasid, kalsium hidroksida yang terdapat pada mortar dan plester, magnesium hidroksida yang terdapat pada obat urus-urus dan antasid, sedangkan natrium hidroksida terdapat pada bahan sabun. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan sifat asam dan basa, perhatikan tabel berikut. Pada senyawa asam bersifat korosif, sedangkan senyawa basa bersifat kaustik atau merusak kulit. Yang kedua, sebagian besar reaksi dengan logam, asam akan menghasilkan H2, sedangkan basa terasa licin di tangan seperti sabun. Yang ketiga, senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan senyawa basa terasa pahit. Yang keempat, asam dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, dapat dijadikan indikator asam atau basa. Pada sifat basa dapat mengubah warna zat lain, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Yang terakhir, asam menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- di dalam air. Nah, sekarang kita sudah tahu perbedaan antara sifat asam dan basa. Yang terakhir, garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Terdapat beberapa contoh garam antara lain NaCl, CaCl2, ZnSO4, NaNO2, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu tidak asing dengan garam. Contoh, garam dapur NaCl yang biasa digunakan untuk keperluan memasak. Tahukah kamu dari mana garam dapur tersebut diperoleh? Garam dapur dapat diperoleh dari air laut. Petani garam membuatnya dengan cara penguapan dan kristalisasi. Garam yang diperoleh kemudian diproses iodisasi, garam kalium, Ki, sehingga diperoleh garam beriodium. Garam dapur juga dapat diperoleh dengan cara mencampur zat asam dan basa. Mengapa demikian? Asam bereaksi dengan basa membentuk zat netral,
dan tidak bersifat asam maupun basa. Reaksi antara asam dan basa dinamakan reaksi netralisasi. Sebagai contoh, asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida soda api akan membentuk garam dapur dan air. Jika dengan menggunakan proses penguapan, maka air akan menguap dan tersisa endapan garam dapur saja. Untuk lebih memahami, perhatikan reaksi kimia di bawah ini. HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Artinya, asam direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam dapur dan air. Reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam antara lain asam dan basa menghasilkan garam dan air. Basa bereaksi dengan oksida asam menghasilkan garam plus air. Kemudian asam bereaksi dengan oksida basa menghasilkan garam dan air. Oksida asam dan oksida basa menghasilkan garam, sedangkan logam dan asam menghasilkan garam dan hidrogen. Selanjutnya, mari kita mengenal beberapa garam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, natrium klorida memiliki rumus NaCl. Nama dagangnya garam dapur dan manfaatnya menambah rasa makanan. Yang kedua, natrium bikarbonat NaHCO3 atau baking soda berfungsi untuk mengembangkan kue. Selanjutnya, kalsium karbonat CaCO3. Nama dagangnya kalsit, bermanfaat pada cat tembok dan bahan karet. Selanjutnya, kalium nitrat KNO3 salpeter, bermanfaat untuk pupuk dan bahan peledak. Selanjutnya, kalium karbonat K2CO3 atau potas, terdapat pada sabun dan bermanfaat untuk bahan kaca. Selanjutnya, natrium fosfat Na3PO4. Nama dagangnya TSP. Ini ada di dalam deterjen. Selanjutnya, amonium klorida. Rumusnya NH4Cl. Memiliki nama dagang salmiak dan bermanfaat untuk baterai kering. Selain itu, reaksi penetralan berguna bagi manusia. Antara lain, produksi asam lambung HCl yang berlebih dapat dinetralkan dengan menggunakan senyawa basa MgOH2. Para petani menggunakan reaksi penetralan agar tanah yang terlalu asam dan tidak baik bagi tanaman dapat menjadi netral dengan menambahkan senyawa basa CaOH2 atau air kapur. Contoh lain, pasta gigi mengandung basa berfungsi untuk menetralkan mulut kita dari asam yang dapat merusak gigi dan menimbulkan bau mulut. Demikian materi tentang asam, basa, dan garam. Semoga bermanfaat.